我知道你们很累。喂，放开他们，都给我滚！Di awal film, kita akan dibawa ke kantor polisi yang ada di salah satu kota di Tiongkok. Di sana terlihat para polisi yang sedang panik karena sistem keamanan di komputer menyala pertanda sedang ada kejahatan. Ketika dicek, ternyata ada perampokan dan itu terjadi di sebuah bank. Hingga para polisi pun segera bergegas pergi ke TKP. 疑犯车辆驶出 Unit Charlie 25，立即错 Team 1组、2组去高原街。 Setibanya di bank yang dimaksud, sayangnya mereka telat sebab para perampok sudah berhasil kabur. Madam，看到我了吗？ Beberapa hari kemudian, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Long Seng yang sedang mendatangi kantor uang digital. Diberitahu kalau Long Seng ini adalah ketua perampok yang melakukan aksinya di bank kemarin. Ternyata kedatangan Long Seng ke kantor ini juga untuk merampok mata uang digital yang ada di sana. Setelah dirasa kondisi aman, Long Seng memerintahkan pasukannya untuk masuk, lalu mereka pun mulai menyandra semua orang. Salah satu anak buah Long Seng segera membajak sistem lalu memindahkan semua mata uang digital ke akun miliknya. 天哪！时间了，西蒙，很快，小心，快走了。都被人怀疑是假死。数字密钥，是段志宏啊。 Tak lama, para polisi pun berdatangan dan segera masuk ke kantor itu. Long Seng yang menyadari hal tersebut, ia pun memerintahkan para anak buahnya untuk kabur dengan menuju ke lantai atas. Sedangkan dirinya sendiri akan menyamar menjadi warga biasa dan keluar melalui pintu depan. 现在到门口了。 Setelah Long Seng berhasil keluar, para polisi pun masuk ke dalam lalu mengejar para anak buah Long Seng yang kabur ke lantai atas. Setibanya di lantai atas, satu persatu anak buah Long Seng mulai terjun dengan menggunakan parasut yang sudah mereka persiapkan. Kemudian para perampok itu pergi ke sebuah hotel yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. 永亮门的屋顶平台。 Setibanya di hotel yang dimaksud, mereka langsung mengubah penampilan dari mulai membuka topeng kulit wajah sampai rambut palsunya. Setelah itu dengan santai mereka semua berbaur dengan orang-orang lalu pergi dari hotel tersebut. Terlihat mereka yang begitu profesional sampai para polisi yang mengejar semuanya bisa terkecoh. Di balik semua aksinya, ternyata mereka dibantu juga oleh seorang hacker yang langsung memalsukan semua rekaman CCTV. Di hari selanjutnya, terlihat para polisi yang sedang rapat bersama dengan seorang jenderal. Di sini, si jenderal kecewa atas kinerja kepolisian yang selalu gagal dalam menangkap para perampok kemarin. Army, find them, catch them. Do your job.
Ketua polisi menjelaskan kepada si jenderal kalau para perampok itu sangat profesional dan lihai dalam menjalankan aksinya. Menurut si ketua polisi, mereka harus meminta bantuan kepada mantan legenda pengintai sebab ia yakin hanya dialah yang bisa menangkap para perampok tersebut. Pada akhirnya si jenderal setuju, lalu ketua polisi menugaskan 2 anak buahnya yang bernama Linda dan Komeng untuk mencari sang legenda pengintai itu. 把王的正找来，对付狡猾的狐狸。不要来。 Beberapa jam kemudian terlihat Linda dan Komeng yang mulai mencari keberadaan sang legenda pengintai. Menurut informasi yang didapat, dia tinggal di sebuah rumah yang ada di ujung jalan hingga Linda dan Komeng pergi ke sana. Tak lama datanglah sang legenda pengintai sambil membawa beberapa anjingnya dan dia bernama Jackie. Lalu Komeng dan Linda memutuskan untuk mengikuti Jackie dan tidak langsung mengajaknya bicara. 你我记得注意一下哪只心跳尿拉扯。是他吗？ Singkatnya, Linda makan siang dulu sedangkan Komeng entah pergi kemana. Namun tiba-tiba Jackie datang menghampiri Linda sambil bertanya kenapa dari tadi Linda mengikutinya. Sontak Linda menjadi kaget dan di sini ia baru percaya kalau Jackie memanglah seorang legenda pengintai. 不好意思。 Pada akhirnya Linda menjelaskan kalau ia adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk mencari Jackie. Sebab pihak kepolisian sedang membutuhkan bantuan Jackie untuk menangkap kelompok perampok. Mendengar semua hal tersebut, untungnya Jackie mau membantu hingga Linda langsung membawa Jackie ke markas polisi. 听说你当司警了，继承你爸爸的警号。 Setibanya di sana, Jackie disambut baik oleh sang jenderal dan juga si ketua polisi. Kemudian Jackie diperlihatkan dengan puluhan rekaman CCTV yang mereka ambil saat kejadian. Akan tetapi Jackie sudah bisa menebak kalau semua rekaman itu telah dipalsukan oleh kelompok perampok. Lalu saat dilihat lebih teliti, Jackie berhasil menemukan satu video asli meskipun tidak terlalu jelas. Jackie pun meminta Linda untuk mengcropnya menjadi foto lalu ukurannya diperbesar. Adegan berpindah ke kelompok perampok yang sedang berkumpul di markas. Tak lama datanglah Longseng, ketua mereka yang tiba-tiba menghajar si hacker. Kemudian Longseng menodong si hacker dengan pisau sambil mengatakan kalau pekerjaan si hacker telah gagal total. Ternyata Longseng sudah mengetahui kalau ada satu video rekaman CCTV dirinya yang sedang berjalan di hotel belum terhapus. Itu adalah kesalahan fatal karena gara-gara rekaman tersebut, pihak kepolisian pasti bisa melacak identitas Longseng. Longseng hampir saja menghabisi si hacker, namun beruntung para anak buahnya yang lain segera memisahkannya. Kakak kandung si hacker yang juga anak buah Longseng tampak tidak terima saat adiknya diperlakukan seperti itu. Diketahui kakak kandung si hacker ini bernama Sobur. Kembali ke markas polisi yang mana sekarang Linda telah berhasil mengcrop video Longseng menjadi foto meskipun sangat burik. Akan tetapi itu bukan masalah bagi Jackie karena dia sudah bisa mengetahui kalau orang tersebut adalah ketua perampok yang bernama Longseng. Longseng adalah mantan tentara yang sangat ahli bertarung jarak dekat, bahkan Longseng dijuluki dengan nama Shadow. Saat Jackie masih aktif di kepolisian dulu, ia pernah ditugaskan untuk menangkap Longseng, namun misinya harus gagal sebab Longseng kabur ke luar negeri. 役期间隶属特工部队最精锐的暗杀小组机犯，是外籍退伍的侦察兵。布控要用你们当中气质最普通。 Mendengar itu semua, si jenderal bertanya apakah Longseng mengenali Jackie. Jackie menjawab tidak sebab mereka belum pernah sekalipun bertemu. Pada akhirnya si jenderal memohon kepada Jackie untuk terjun lagi ke lapangan demi mengintai dan menangkap kelompok Longseng. Di sini Jackie tidak langsung menerima misi itu mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Jackie meminta waktu 1 hari untuk memikirkan tawaran itu dan ia berjanji akan memberi keputusan pada besok siang. 很想派上用场。 Keesokan harinya terlihat Jackie yang kembali ke markas polisi.
Setelah dipikir semalaman, akhirnya Jackie mau menerima misi dari si jenderal, namun dengan syarat ia yang harus membuat timnya sendiri. Si jenderal pun setuju hingga Jackie sengaja merekrut para polisi culun termasuk Linda. Rupanya Jackie melakukan hal itu agar penyamaran mereka tidak mudah untuk diketahui. Selanjutnya, Jackie memberi sedikit arahan dan strategi sebelum terjun ke lapangan bersama mereka. Sore harinya, Jackie dan tim mulai turun ke lapangan untuk mengintai keberadaan Longseng. Kemudian, Jackie membagi timnya menjadi beberapa kelompok yang mana Jackie sendiri akan bertugas bersama dengan Linda. 到达现场，下面我来公布一下代号。黄 Sir， 住爬包。 Di hari-hari berikutnya, pengintaian terus saja dilakukan namun belum juga membuahkan hasil apapun. 前面停一下。每个人就像看犯人一样。不关你事，掏钱让他走。 Di sisi lain, terlihat Longseng yang sedang mengobrol dengan si hacker serta kakaknya yaitu Sobur. Di sini Longseng meminta maaf kepada si hacker karena kemarin ia hampir saja menghabisinya. Sebenarnya Longseng sangat menyayangi si hacker dan Sobur, bahkan ia sudah menganggap mereka berdua seperti anaknya sendiri. 刘八公，让你来计划。 Namun nampaknya Sobur dan si hacker masih belum bisa memaafkan perlakuan Longseng kemarin. 哥，老头子那一刀如果不是小心拉着，他真的会扎下来。 Singkat cerita, kini pengintaian Longseng telah berlangsung selama 12 hari. Terlihat Jackie dan Linda masih dalam misi untuk menemukan keberadaan markas Longseng. 换装，闭点。火花。约会结束了，换装去1点。 Di suatu malam, Linda berjalan sendiri untuk mencari angin sedangkan Jackie menunggu di dalam mobil. Tak sengaja, Linda menemukan seorang wanita yang hendak diperkios oleh para begundal. Dengan cepat, Linda menghampiri para begundal itu lalu memintanya untuk melepaskan wanita tersebut. Namun, mereka menolak dan malah menyerang Linda. Saat Linda sudah terpojok, datanglah Jackie yang langsung membantu Linda. Hanya butuh beberapa detik, ternyata Jackie mampu menumbangkan para begundal itu. Lalu dia membawa Linda masuk ke dalam mobil. Di sini Jackie memarahi Linda sebab ia tak seharusnya mengurusi hal itu. Jackie mengingatkan Linda kalau sekarang mereka sedang dalam misi bukan sedang berpatroli, jadi sebaiknya fokus saja dengan misinya. Linda sempat membantah dan mengatakan bukankah melindungi warga sipil adalah tugas utama seorang polisi. Jackie menjawab ya, tapi seharusnya Linda meminta bantuan kepada polisi lain saja. 你知不知道在他死之前我已经1年多没有见过他了？ Kemudian Jackie menceritakan masa lalunya yang mana dirinya juga pernah ceroboh dengan menolong seorang anak kecil yang hendak diculik. Pada saat itu Jackie dan rekannya sedang menjalankan misi pengintaian. Akibatnya rekan Jackie harus gugur karena ditembak oleh para penculik tersebut. Alhasil selain misinya gagal, Jackie juga harus kehilangan rekannya. Sementara anak yang hendak diculik tetap berhasil diculik. Lalu Jackie memberitahu kalau rekannya yang gugur pada saat itu adalah ayahnya Linda. Sontak Linda pun tak bisa menahan tangisan karena ia baru tahu kalau Jackie merupakan rekan mendiang sang ayah. Jackie meminta maaf karena dulu yang menyebabkan ayahnya Linda tewas adalah dirinya. Beruntung Linda mengerti hingga ia mau memaafkan Jackie. 不会犯错，可能会后悔。 15 menit kemudian saat Jackie dan Linda melewati daerah pasar, Jackie tak sengaja melihat seorang pria yang mirip Longseng. Dan cepat Jackie memberitahu seluruh tim lapangan, begitu juga dengan tim yang ada di kantor. Ketika CCTV pasar itu diakses, rupanya pria itu memang adalah Longseng yang hendak berbelanja daging. Kali ini Jackie menugaskan Linda agar mengintai dari jarak dekat sementara dirinya akan melindunginya dari jarak jauh.
发现的。我知道，我有办法。单位注意，影子身份确认。蒙住户呢？这次查不到门牌号。去了。我猜，你上。 Do not breach 3 blocks perimeter. I repeat. 影子往昌年公园。 Setelah cukup lama mengintai, Linda nekat mengikuti Longseng yang sedang menuju hotel. Hingga Linda dan Longseng masuk ke dalam lift yang sama. Di sana Longseng sudah mencurigai Linda dan ia pun segera mengeluarkan pisau untuk bersiap. Beruntung Jackie juga masuk ke lift itu dan segera berpura-pura menjadi ayahnya Linda. Di sini Jackie memarahi Linda dengan alasan sudah malam tapi masih terus keluyuran. 谈恋爱就臭美了，听那么大的耳机，还戴耳环。 Selanjutnya mereka semua keluar dari lift. Lalu Jackie yang menyadari kalau Longseng masih mengawasinya, ia pun membawa Linda masuk ke kamar ibu-ibu yang tidak mereka kenal. Keesokan harinya Jackie bertemu dengan Longseng di pasar kemarin. Ternyata Longseng sangat suka memasak, jadi hampir setiap hari ia pasti berbelanja ke pasar. Jackie pun mengundang Longseng ke kamar hotelnya untuk makan bersama hitung-hitung perkenalan. Ternyata Jackie telah membooking kamar hotel si ibu kemarin dengan harga 2 kali lipat supaya mereka bisa mudah mengawasi Longseng. 刚好我家里有一名基地刚来，跟出院的。 Setibanya di sana, Jackie mempersilahkan Longseng untuk memasak karena ia ingin mencicipi masakan Longseng. Ketika Longseng sedang memasak, dengan cepat Linda langsung meretas ponselnya. 你有孩子吗？我就一个人，一个孤独老人。 Setelah makannya selesai, Longseng pun pamit. Begitupun dengan Linda yang izin pergi ke kantor untuk mengantarkan data dari ponsel Longseng yang sudah dia retas. 我能替你父亲做的就是，我 OK 的。 Ketika Jackie sendiri, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk. Saat dibuka, ternyata itu adalah Sobur yang langsung menyerang Jackie. Ternyata dari awal Longseng sudah mengetahui kalau Jackie adalah pihak yang sedang mengintainya. Jadi ia menugaskan Sobur untuk menghabisi Jackie. Perduelan itu berlangsung cukup lama, tapi sayangnya Sobur berhasil kabur saat polisi bantuan datang. Keesokan harinya terlihat Longseng yang pergi untuk bertransaksi barang haram di sebuah gedung kosong. Tanpa disadari, rupanya Jackie dan Linda masih terus membuntutinya. Hingga ketika sedikit lagi hampir sampai ke tempat Longseng bertransaksi, tiba-tiba mobil Jackie ada yang menabrak. Ternyata yang menabrak itu adalah para tentara bayaran entah suruhan siapa. Adegan berpindah kepada Longseng yang tiba di gedung kosong untuk bertransaksi. Namun sama halnya dengan Jackie, tiba-tiba Longseng diserang oleh kelompok tentara bayaran. Longseng yang memang jago tarung jarak dekat, ia pun mampu melawan para tentara bayaran itu. Setelah mereka semua tewas, datanglah seseorang yang menjadi dalang di balik penyerangan tersebut. Ternyata orang itu adalah Sobur, anak buahnya sendiri. Sobur melakukan hal ini sebab ia sudah muak kepada Longseng yang selalu bersikap kasar saat ada masalah.
Sobur juga sangat benci kepada polisi, jadi sekalian saja ia memerintahkan tentara bayaran untuk menyerang Linda dan Jackie. Kemudian Sobur menantang Longseng duel 1 lawan 1 dan kita lihat aksi mereka. Setelah saling berduel, pada akhirnya Longseng mampu menghabisi Sobur. Si hacker yang melihat kakaknya tewas dari CCTV, ia pun marah dan langsung meledakkan seluruh gedung tersebut. Di sisi lain, terlihat Jackie dan Linda yang dibantu oleh para polisi lain telah berhasil meratakan para tentara bayaran. Mereka semua dibuat bingung dengan siapa dalang yang melakukan penyerangan ini karena Longseng juga sama-sama ikut diserang. Kembali kepada Longseng yang masih berhasil selamat dari ledakan tadi. Longseng tentu kecewa dan tidak menyangka kalau Sobur dan si hacker telah berani mengkhianatinya. Tak lama datanglah para polisi yang langsung menangkap Longseng. Saat di dalam mobil polisi, bisa-bisanya Longseng menghubungi si hacker yang diketahui si hacker ini bernama Simon. Di sini Longseng mengatakan kalau ia bersumpah akan menghabisi Simon. Mendengar hal tersebut, Simon hanya tertawa sebab kini Longseng sudah ditangkap oleh polisi. Namun setelah panggilannya berakhir, inilah yang Longseng lakukan. Dan cukup mudah, Longseng mampu menumbangkan para polisi di sana lalu bergegas kabur. 2 jam kemudian terlihat Simon yang berada di bandara untuk melarikan diri ke luar negeri. Namun tanpa disangka rupanya Longseng sudah ada di sana dan langsung menikam Simon. Sebelum koit, Simon sempat meminta maaf karena ia melakukan pengkhianatan ini diperintah oleh Sobur kakaknya. Lima menit setelah itu, tewasnya Simon yang ditikam langsung tersebar luas. Sehingga para polisi segera mengeceknya ke TKP termasuk Jackie dan Linda. Melihat dari luka Simon, Jackie yakin kalau yang melakukan ini semua adalah Longseng. Lalu Jackie mengajak Linda untuk kembali mencari Longseng yang telah berhasil melarikan diri. Keesokan harinya tampak Jackie dan Linda yang belum juga berhasil menemukan Longseng. Di suatu ketika, Linda mampir sebentar ke restoran untuk makan siang sedangkan Jackie pergi ke tempat lain. Tak disangka di restoran itu ada Longseng yang sedang makan. Longseng yang lebih dulu melihat Linda, ia pun langsung mendekatinya lalu mencekik Linda sampai membuatnya pingsan. Tak lama Jackie muncul dan sempat melihat Linda yang pingsan. Jackie segera pergi ke belakang karena ia tahu kalau ini semua pasti ulahnya Longseng. Setibanya di sana, benar saja Longseng masih ada hingga Jackie langsung menyerang dan terjadilah perduelan. Terlihat mereka yang sama-sama kuat. Namun kali ini Jackie harus terkena sayatan pisaunya Longseng. Beruntung Jackie masih bisa selamat dengan Linda yang baru sadar dan langsung menyelamatkan Jackie.
Kemudian Jackie memerintahkan Linda untuk mengejar Longseng sementara dirinya akan menunggu tim medis. Dan cepat Linda mengejar Longseng yang kabur keluar dan ia juga meminta para polisi lain untuk ikut membantu. 目标现在位置的西北方向280米左右。 Setelah lama mengejar, akhirnya Longseng dibuat terpojok oleh Linda dan para polisi lain. Linda mendekati Longseng lalu memintanya untuk menyerah karena ia sudah terkepung. Tapi Longseng malah tertawa lalu inilah yang terjadi. Beruntung Linda dapat melawan lalu balik memborgol Longseng. Pada akhirnya Longseng si pemimpin perampok yang meresahkan berhasil ditangkap. Terlihat Jackie juga yang sudah mendapat pengobatan dari tim medis. Sedangkan untuk Linda, ia pasti akan diberi naik jabatan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.